Ya, halo, selamat pagi pemirsa ID Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang kali ini akan mengupas terkait dengan beberapa kebijakan di sektor perpajakan, yakni integrasi NIK dan NPWP. Dan live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan secara resmi telah menerapkan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan saat ini sudah ada 19 juta NIK yang telah terintegrasi sebagai NPWP. Pemerintah telah memulai proses pemadanan data nomor induk kependudukan atau NIK dengan sistem pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Dengan proses ini, maka secara bertahap seluruh NIK akan dapat digunakan sebagai NPWP. Langkah tersebut sekaligus menjadi jawaban atas upaya mendorong rasio pajak serta meningkatkan kepatuhan melalui akses pajak yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan saat ini sudah ada 19 juta NIK yang telah dipadankan dengan sistem di DJP. Sehingga kedepannya proses pemadanan data masih akan dilakukan sehingga seluruh NIK dapat diintegrasikan dengan sistem Ditjen Pajak. Suryo menambahkan tujuan integrasi NIK dengan NPWP salah satunya untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masih banyak yang harus kami lakukan untuk melakukan pemadanan dan insya Allah dengan kebersamaan kami bisa melakukannya. Jadi paling tidak nanti minimal untuk 19 juta wajib pajak dapat melakukan transaksi dengan menggunakan NIK sebagai basis transaksinya, dan ke depan akan terus kami lakukan penambahan secara bertahap. Di samping juga kami masih memberikan kesempatan untuk menggunakan NPWP yang lama untuk melakukan transaksi tersebut. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan reformasi perpajakan merupakan kunci dalam mendorong target penerimaan pajak ke depannya. Dan untuk memenuhi pembiayaan APBN serta menyikapi perubahan perilaku masyarakat, maka upaya mendorong perubahan regulasi hingga perbaikan sistem akan terus dilakukan Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak. Ini semuanya kita lakukan karena sekarang ini kalau kita bicara tentang collection pajak di seluruh dunia, semua menteri-menteri keuangan kemarin habis G20, kita juga merasa bahwa kita semuanya perlu untuk memperkuat APBN karena sudah 2 tahun terkena pandemi dan ini menimbulkan dampak yang besar. Jadi jawaban singkatnya kenapa reform? Ya karena kebutuhan dari perekonomian berubah, tantangan makin rumit, dan kebutuhan kita untuk mendapatkan tax collection yang memadai, tadi disebutkan tax ratio kita itu termasuk yang terendah. Ditjen Pajak memastikan NPWP format baru tersebut masih digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, salah satunya untuk dapat login ke aplikasi pajak.co.id. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, optimalisasi penerimaan pajak melalui integrasi NIK dan NPWP, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Neil Maldrin Nur. Beliau adalah Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Neil Maldrin. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat, Mas Pras sehat juga. Baik, Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan juga pagi ini. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, bisa diupdate terlebih dahulu Pak, bagaimana dengan kinerja penerimaan dari sektor pajak kita di sepanjang tahun 2022 ini? Baik, terima kasih Mas Pras. Jadi saya update ini karena kita masih menunggu yang data sampai dengan bulan Juni. Ini untuk sampai dengan akhir bulan Mei ya. Realisasi penerimaan pajak ini telah tercapai sebesar 705,8 triliun ya. Atau kalau kita lihat pertumbuhannya ini sudah lebih dari 50% dibandingkan tahun lalu year on year ya. Nah, hal ini tentunya masih sesuai dengan apa yang telah ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan kami tentunya akan terus mengusahakan pencapaian penerimaan negara ini sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian. Baik, dan kita tahu Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak juga terus melakukan inovasi ya, upaya reformasi perpajakan yang terbaru, integrasi
NIK dan NPWP. Mungkin bisa dijabarkan juga nih untuk pemirsa IDXNL lebih seperti apa sih dari pengintegrasian NIK dan NPWP ini, Pak Nilmadrin? Baik, jadi pengintegrasian NIK dengan NPWP ini adalah salah satu amanat ya yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, terhitung mulai tanggal 14 Juli tahun 2022, nah ini telah dilakukan pengintegrasian dan berlaku NIK sebagai NPWP. Nah, wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk ini dapat menggunakan nomor pokok nomor induk kependudukan sebagai NPWP atau NIK untuk nantinya melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya serta juga untuk kepentingan administrasi yang nanti akan diselenggarakan oleh pihak-pihak lain ya selain Direktorat Jenderal Pajak yang nanti mensyaratkan penggunaan NPWP. Demikian. Oke. Lantas kalau kita bicara mengenai dasar begitu, kenapa sih harus ada integrasi seperti ini? Apa sih yang ingin diharapkan goals-nya begitu Pak Nilmadrin? Ya, terkait dengan maksud dan tujuan ya ataupun dasar ya. Yang pertama itu ini adalah bagian ya dari satu program untuk mendukung satu data Indonesia. Sehingga dipandang perlu untuk mengatur nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan juga terintegrasi di dalam pelayanan administrasi perpajakan dan tidak hanya administrasi perpajakan sebetulnya nanti administrasi pelayanan publik lainnya juga. Nah, kemudian juga tentunya untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan masih banyak wajib pajak ataupun warga negara yang belum terdata di dalam sistem administrasi perpajakan. Nah, dengan menggunakan NIK sebagai NPWP, artinya semua penduduk sudah berada di dalam sistem perpajakan ataupun sistem di Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian, perlu kami sampaikan di sini untuk digarisbawahi bahwa kewajiban membayar pajak tetap harus memenuhi threshold apakah dia sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif. Jadi tidak serta-merta orang masuk ke dalam administrasi perpajakan, kemudian dia harus membayar pajak. Nah itu Demikian. dia, memang kemarin ada pertanyaan juga, apakah akhirnya seluruh masyarakat begitu yang sudah memiliki Iya. NIK ini wajib ataupun otomatis menjadi wajib pajak begitu ya Pak Nil? Iya, dia tidak otomatis membayar pajak karena untuk membayar pajak itu nanti harus ada memenuhi threshold dari pajak subjektif maupun syarat objektifnya demikian. Lantas bagaimana dengan sosialisasi kemudian edukasi yang diberikan nih kepada masyarakat begitu? Apakah pemahamannya sudah cukup masif begitu? Iya, jadi memang kami menyadari dan kami melihat masih ada wajib pajak yang ataupun masyarakat yang beranggapan bahwa dengan adanya NIK diintegrasikan dengan BWP maka seluruh orang yang memiliki NIK atau seluruh masyarakat yang memiliki KTP kemudian serta-merta menjadi membayar pajak. Nah, ini satu pemahaman yang harus diluruskan begitu ya. Karena kita akan juga melakukan sosialisasi ya dan terus dilakukan ya, ini sudah dilakukan baik oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh kawan-kawan kami di seluruh unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sosialisasinya pun dilakukan melalui media sosial, media elektronik, media cetak, kemudian pelaksanaan webinar ya melalui TV serta sosialisasi juga dilakukan oleh para fungsional penyuluh pajak. Demikian. Oke, berarti memang ini akan menjadi satu big data bagi Indonesia ya terkait dengan kependudukan, kemudian manfaat lainnya yang bisa didapatkan termasuk untuk membayar pajak. Nah, lantas bicara mengenai sistem, kemudian kesiapan dari sumber daya manusianya sendiri di lingkungan Ditjen Pajak bagaimana dengan penerapan kebijakan baru ini? Nah, jadi untuk kesiapan sistem ya, DJP tentunya terus melakukan upaya-upaya untuk menyiapkan hal tersebut ya. Nah, pasca dilakukan integrasi NIK dan NPWP, maka selanjutnya penggunaan NIK dan NPWP 16 digit ini akan diimplementasikan secara menyeluruh ya untuk setiap pelayanan administrasi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak agar nanti efektifnya ya ini akan dilakukan pada saat Kortek akan diluncurkan. Nah, saat ini
layanan yang ada pada aplikasi DJP online di laman pajak.go.id ini sudah dapat diakses menggunakan NIK ya. Beberapa layanan tersebut antaranya adalah misalnya pelaporan SPT melalui e-filing ya, e-form dan juga SPT pada pemungut bea materai ya. Kemudian juga ada layanan-layanan lain melalui e-Bupot unifikasi, kemudian e-Bupot PPH 22, 23, 23 dan 26, kemudian melalui e-objection juga sudah bisa, e-PHTB, Oke. e-SKD, dan juga info KSWP. Jadi sudah ada beberapa layanan-layanan yang cukup banyak yang sudah bisa menggunakan NIK. Namun demikian kami tetap mengembangkan agar semua layanan nanti akan dapat dilaksanakan dengan menggunakan NIK. Oke, Demikian. lantas mekanismenya seperti apa? Ini Pak Nel kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar ya. Oke. Baik pemirsa, Iya. jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan format baru dalam NPWP yang telah berlaku 14 Juli 2022. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati ada beberapa poin untuk wajib pajak orang pribadi. Ini ketentuannya bisa untuk menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian wajib pajak selain orang pribadi akan diberikan 16 digit angka, kemudian ada wajib pajak cabang berupa nomor identitas kegiatan usaha. Itu dia untuk format barunya. Kemudian bagaimana bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP? Kita akan lihat infografik selanjutnya untuk WP orang pribadi, di mana aktivasi NPWP melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak. Kemudian untuk wajib pajak selain orang pribadi juga melakukan aktivasi NPWP melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak. Adapun untuk wajib pajak cabang, nomor identitas kegiatan usaha dan NPWP formatnya 15 digit. Next, kita akan lihat bagaimana dengan penerimaan negara dan pajak begitu ya di sepanjang tahun 2022 ini. Untuk penerimaan negara sudah mencapai 1.317,2 triliun rupiah atau ini sekitar 58,1% dari total target penerimaan negara berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2022 yaitu sebesar 2.266,2 triliun rupiah. Sementara untuk penerimaan pajaknya sekitar 868,3 triliun atau 58,5% dari total sekitar 1.485 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita bersama dengan Bapak Nel Madrinur. Beliau adalah Direktur P2 Humas Ditjen Pajak. Baik Pak Nel, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan informasi yang tadi sudah disampaikan kepada pemirsa. Memang ada format yang berbeda begitu ya Pak untuk wajib pajaknya. Bisa dijelaskan lebih jauh Pak? Tadi ada untuk NIK, ada yang mendapatkan 16 digit nomor, ini seperti apa mekanismenya? Nah, jadi ini sebetulnya kalau di PMK-nya ya, di PMK 122-nya itu tidak menyebut secara eksplisit bahwa ada 3 format begitu ya. Oke. Namun kalau tadi kita lihat infografisnya ya, jadi memang nomor pokok wajib pajak ini kan sekarang 15 digit ya. Oke. Nah nanti yang 15 digit ini untuk orang pribadi itu akan berubah menjadi NIK kan begitu ya. Nah kemudian untuk yang kedua nomor pokok wajib pajak yang tadinya 15 digit untuk wajib pajak bukan orang pribadi ya, atau orang pribadi bukan penduduk ya, wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, kemudian wajib pajak badan atau wajib pajak instansi pemerintah yang tadinya NPWP-nya 15 digit ya, karena dia nggak punya NIK kan, maka dia menjadi NPWP-nya 16 digit. Itu format yang kedua yang mungkin dimaksud format tadi. Nah lalu yang ketiga untuk NPWP cabang ya dengan nomor identitas tempat usaha. Nah ini dalam penyesuaian data nomor pokok wajib pajak dan nomor identitas tempat kegiatan usaha ini dalam sistem administrasi pihak lain yang mungkin nanti terdampak gitu. Jadi ada 3, ada untuk yang cabang, kemudian yang untuk badan atau bukan penduduk atau instansi pemerintah itu menjadi dari 15 digit menjadi 16 digit NPWP-nya. Kalau untuk orang pribadi dari 15 digit yang ada sekarang ini akan nanti menggunakan NIK. Demikian. Jadi ada 3. Ya. Itu dia ya, dengan pemadanan yang berlangsung sejak 14 Juli lalu begitu ya Pak Nel ya? Iya. Oke. Iya. Dan berbeda juga tidak prosedurnya bagi mereka yang belum memiliki NPWP? Ya, halo? Ya, halo?
Ya, bagi Ya. wajib pajak yang belum memiliki NPWP nanti bagaimana jadinya nih Pak? Apakah Oke. ada prosedur yang sama atau berbeda? Iya, ya. Jadi untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, ya, ini yang dia memiliki NPWP sebelum 14 Juli kemarin, ya, ini dia NIK-nya sudah dapat langsung berfungsi sebagai NPWP. Oke. Walaupun ada kemungkinan NIK wajib pajak tersebut berstatus belum valid. Nah, ini kami menyediakan untuk melakukan validasi, ya, dengan memasukkan NIK di saluran DJP online, ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian eh, untuk wajib pajak yang sudah tadi termasuk dalam 19 juta berarti dia sudah valid, dia bisa menggunakan langsung NIK sebagai NPWP. Nah, untuk wajib pajak yang saat ini belum memiliki NPWP, ya. Nah, NIK-nya akan diaktifasi sebagai NPWP, ya. Ini nanti melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri, ya. Tapi kemudian wajib pajak tersebut masih menggunakan NPWP dengan format 15 digit yang lama. Dan ini nanti bisa dimanfaatkan sampai dengan 31 Desember 2023. Demikian. Oke, jadi bisa dikatakan apakah pemberlakuannya ini tidak secara serentak atau menyeluruh begitu Pak Nel? Jadi bertahapkah atau seperti apa nih mekanisme? Betul, betul sekali. Jadi Mas Pras, jadi bahwa integrasi NIK sebagai NPWP ini kita memang mulai tanggal 14 Juli kemarin, ya. Oke. Tapi ini juga kita lakukan secara bertahap, ya. Kita lakukan secara bertahap, kita lakukan validasi karena kan jumlahnya sangat besar ini, ya. Oke. Jumlahnya sangat besar, maka kita lakukan bertahap. Bagi yang mau melakukan sendiri, NIK-nya divalidasi ada di DJP online, nanti caranya di sana sudah kami sosialisasikan juga. Yep. Nah, bagi yang belum punya NPWP, silahkan mendaftar NPWP, ya, nanti sekaligus NIK-nya divalidasi, kemudian akan diberikan NPWP yang model 15 digit dulu yang sekarang, yang nanti bisa berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023. Oke, berarti setelah melewati batas akhir 31 Desember 2023, nextnya di 2024 ini otomatis sudah berlaku seluruh untuk integrasi NIK NPWP ini? Iya, betul. Jadi target kita memang 1 Januari tahun 2024 ini sudah menyeluruh akan menggunakan NIK sebagai NPWP untuk orang pribadi. Demikian. Baik, lantas persiapan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri seperti apa nih dengan adanya kebijakan integrasi ini? Adakah mungkin berkas yang perlu dipersiapkan misalnya bagi mereka yang belum memiliki NPWP begitu? Adakah persyaratan juga yang harus dipenuhi, Pak Nel? Ya, jadi tadi karena ada kemungkinan, ya, jadi ada tadi wajib pajak yang NPWP-nya sudah langsung bisa digunakan, ya, nanti bisa dicoba di DJP online. Tetapi ada juga yang belum dilakukan validasi. Nah, untuk yang belum dilakukan validasi ini, ya, ini nanti akan dilakukan misalnya dengan ada tempat yang berbeda, ya, alamat yang berbeda, ya. Nah, ini nanti akan dilakukan klarifikasi bagi NIK yang memang statusnya belum valid yang ada di data kita. Nanti Oke. DJP juga melakukan klarifikasi atau wajib pajak dapat secara aktif juga melakukan validasi daripada NPWP tersebut. Oke, misalnya yang tadi 19 juta orang yang sudah divalidasi begitu, apakah otomatis nanti NIK-nya akan berfungsi sebagai NPWP, Pak Nel? Iya, betul. Oke. Sudah bisa sekarang kalau dicoba di DJP online dengan beberapa layanan yang tadi saya sebutkan di awal, Ya. ya. Itu sudah bisa sekarang. Saya sudah coba sendiri. Oke. Nah, kartu NPWP yang sebelumnya kita gunakan itu apakah nanti dipensiunkan begitu Pak, atau tidak dipakai begitu atau bagaimana? Ya, sementara ini sih masih berlaku, ya, masih bisa disimpan sampai dengan tadi tanggal 31 Desember 2023, yang mungkin nanti karena kita sudah punya KTP, ya, Ya. NIK itu ada di KTP, saya pikir kita tidak perlu ada kartu-kartu lagi, ya. Oh, oke dia. Apakah juga wajib pajak ini bagaimana yang belum dipadankan, kemudian apakah ini menjadi salah satu langkah yang efektif untuk meningkatkan rasio pajak? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, ya panel, kita akan Ya, jeda kembali makasih. sebentar. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nel Madrinur. Beliau adalah Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik Pak Nel, kita akan lanjutkan kembali Pak. Lantas bagaimana tadi? Misalnya memang ini tadi untuk pemadanan data-data sudah dilakukan, kemudian 19 juta ini juga akan terus dikejar. Kalau melihat peluang ataupun potensinya di tahun 2022 ini seberapa jauh
Ditjen Pajak bisa melangkah begitu, Pak? Baik, kalau untuk berapa jauh ya, tapi yang jelas ini kami lakukan terus ya, validasi, dan kami juga berkoordinasi terus dengan Kemendagri, dengan Disdukcapil ya di dalam hal pemadanan ini ya. Nah nanti targetnya, kalau tanya targetnya ya tadi 1 Januari 2024 targetnya Ya. adalah kita semua sudah bisa melakukan apa namanya NIK dengan mengintegrasikan NIK dengan NPWP, demikian. Baik, tapi kalau kita lihat dengan target penerimaan pajak, kemudian rasio perpajakan yang sudah dicanangkan oleh Menteri Keuangan begitu, apakah ini menjadi bagian salah satu solusi ataupun inovasi yang sudah dilakukan Ditjen Pajak, Pak Nel? Jadi memang agak sedikit berbeda ya Mas ya. Jadi begini, Ya, NIK diintegrasikan menjadi NPWP ini kita adalah memperbaiki sistem ataupun pendataan dari wajib pajak ataupun masyarakat masuk ke dalam administrasi perpajakan. Ya, oke. namun perlu kita tekankan kembali bahwa untuk wajib pajak membayar pajak itu ya, untuk menjadi wajib pajak ya, nanti ini akan tergantung pada apakah dia sudah memenuhi threshold syarat subjektif dan objektifnya, dan kemudian NIK-nya tadi dilakukan validasi kan gitu. Ya, Ya, jadi tidak serta-merta kemudian seluruh orang yang memiliki NIK atau memiliki KTP maka dia akan membayar pajak gitu. Jadi untuk terkait dengan penerimaan tadi, kalau kita kembali menaikkan tax ratio, iya betul kita menaikkan tax ratio. oke. Salah satunya adalah kita bagaimana memperbaiki dulu data semua di perpajakan ini kan gitu ya. Masuk dulu semua ke dalam administrasi yang nantinya kemudian kita lihat apakah yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban pajak objektif maupun subjektifnya tadi. Ya kalau itu memenuhi, ya Oke. tentunya ini akan meningkatkan penerimaan. Demikian. Ya, sejauh ini tantangan yang mungkin tengah dihadapi begitu dalam langkah integrasi NIK dan NPWP ini lebih di bagian mananya ini, Pak? eh Karena gini, masih banyak ya data wajib pajak yang belum sepadan gitu dengan data kependudukan Oke. yang dimiliki. Nah ini menjadi tantangan bagi kami dan bagi Disdukcapil juga ya di Direktorat Jenderal Pajak, bagaimana kita dapat memadankan ya antara data kependudukan dan juga data di Direktorat Jenderal Pajak yang mereka selama ini daftarkan, demikian. Oke, mekanismenya apakah langsung kepada orang yang memiliki NIK begitu untuk memadankannya atau bekerja sama dengan pihak lain begitu, Pak Nel? Mengingatkan ini Ya, akan banyak sekali begitu yang harus ada ya betul. pertanyaan A, B, C-nya begitu. Iya, iya. Jadi kalau memang belum sepadan ya Ya. dalam hal ini data belum valid ya gitu, maka DJP atau Direktorat Jenderal Pajak akan menyampaikan permintaan klarifikasi gitu atas Oke. data hasil pemadanan tersebut kepada wajib pajak. Nah, klarifikasi ini dapat dilakukan melalui klarifikasi ini termasuk ya di dalamnya adalah misalnya data alamat pos elektronik ataupun nomor telepon selulernya gitu ya, emailnya atau telepon selulernya berbeda. Kemudian data alamat tempat tinggal wajib pajak ya, ini belum berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian ada juga terkait dengan wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi terkait dengan klasifikasi lapangan usahanya. Demikian juga dengan data keluarga gitu ya. Nah, Oke. maka berdasarkan permintaan klarifikasi, nah nanti wajib pajak melakukan perubahan data dalam hal data yang disampaikan pada saat permintaan klarifikasi memang belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ya. Oke. Nah, demikian. Baik, berarti memang itu akan segera langsung ibaratnya dikejar begitu ya untuk supaya datanya benar-benar bisa dipadankan ya Pak Nel ya. Ya, jadi kami nanti akan mengirimkan melakukan klarifikasi melalui tadi saluran-saluran yang tadi, Ya. telepon dan sebagainya ya. Kemudian wajib pajak nanti dapat melakukan perubahan data tersebut ya, baik di laman Direktorat Jenderal Pajak ya, DJP online, kemudian melalui kontak center juga bisa, melalui KPP terdekat ya, tempat wajib pajak terdaftar juga boleh Oke. ya. Kemudian melalui saluran-saluran lain yang nanti kami akan siapkan. Itu dia berarti juga diharapkan partisipasi aktif ya dari Betul. wajib Ya, pajaknya sendiri begitu ya Pak Nel. ya. Baik, optimisme Anda terkait dengan upaya integrasi NIK dan NPWP ke depan ini Pak Nel.
Ya, jadi kalau ditanyakan optimisme, tentunya kami dengan melihat perkembangan yang ada sekarang sudah ada 19 juta, kemudian sudah cukup banyak juga layanan DJP online yang dapat menggunakan NIK ya. Maka terus saya melihat teman-teman juga terus melakukan tadi validasi, penyempurnaan sistem dan sebagainya. Maka kami optimis bahwa nanti pada waktunya mulai 1 Januari 2024 maka eh, NIK ini akan terintegrasi dengan NPWP ya. Nah, namun demikian perlu kami sampaikan juga bahwa di PMK 112 memang masih memberikan satu peluang ya bahwa apabila nanti ada institusi-institusi lain atau pihak lain yang belum siap ya sistemnya untuk diintegrasikan maka kita dapat memperpanjang batas waktu tersebut. Demikian. Oh, oke, itu dia beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak termasuk juga mitigasi apabila ada suatu kendala Betul. pada saat pelaksanaannya. Ya. Baik, panel terima kasih banyak nih atas waktu dan Sama-sama, Mas sharing Pras. yang Anda berikan untuk pemirsa Sama-sama. IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat panel, terima kasih. Salam sehat, Mas. Terima kasih. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan kebutuhan batu bara yang mengalami kenaikan. Apakah juga pengusaha alat berat siap untuk melakukan ekspansi? Kami segera kembali.